Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Dalam perikop ini LAI memberi judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Bapak-Ibu Saudara, dalam ayat 30 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah meninggalkan lingkungan Kaisaria Filipi. Dia memulai perjalanan terakhirnya melalui daerah Galilea. Tuhan Yesus mengkhususkan waktu untuk mengajar murid-muridnya, karena para murid lambat dalam memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, di dalam ayat 31, Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kembali mengenai kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Bapak-Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus kembali menekankan hal ini? Setelah mencermati, saya menemukan setidaknya ada 2 poin. Yaitu poin pertama, untuk mempersiapkan murid-muridnya agar mereka siap menghadapi apa yang akan terjadi. Sebab setelah Tuhan Yesus ditangkap, terjadilah sesuai yang telah dinubuatkan oleh Zakaria dalam Zakaria pasal 13 ayat 7. Di mana pengikut sang gembala, murid-muridnya berserak meninggalkan dia. Sebuah gambaran yang sangat menyedihkan, saudara-saudara. Para murid yang selama ini mengikut Tuhan Yesus dengan setia, ketika diperhadapkan dengan situasi ini, mereka tergoncang. Karena mereka tidak siap dengan kenyataan yang ada. Bapak-Ibu Saudara-saudari, poin kedua yang saya temukan mengapa Tuhan Yesus menekankan kembali penderitaannya adalah untuk menegaskan kepada para murid bahwa dialah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Mesias yang menderita, hal ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, seperti yang dapat kita baca dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-7. Kemudian yang terakhir pada ayat 32, dikatakan bahwa para murid tidak mengerti maksud Tuhan Yesus, namun mereka segan bertanya kepadanya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, para murid tidak memahami apa yang Tuhan Yesus katakan, karena mereka tidak mengerti tujuan Yesus sesungguhnya, yaitu bahwa dia datang ke dalam dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan orang-orang pilihan dari belenggu dosa seturut dengan kehendak Bapaknya. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, yang membuat mereka tidak memahami tentang Mesias yang menderita seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena dalam konsep pikir orang Yahudi pada saat itu, Mesias yang dijanjikan adalah raja yang akan memberi kebebasan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Di dalam konsep pikir orang Yahudi, ketika Mesias itu datang, maka bangsa Israel akan menjadi penguasa atas bangsa-bangsa lain. Hal ini yang menjadi penyebab mereka tidak memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Bapak-Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui perenungan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan kedekatan kita bersama Tuhan, tidak serta-merta membuat kita terbebas dari pergumulan hidup. Selama kita masih hidup, tentunya masalah dan penderitaan akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun hal ini bukan poin utama dalam perenungan kita pada hari ini. Yang menjadi poin pentingnya adalah ketika kita memiliki satu kedekatan dengan Tuhan, maka sebagai konsekuensi logisnya akan menghasilkan iman yang tahan banting, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan perlu kita garis bawahi, iman yang tahan banting adalah iman yang teruji. Bapak-Ibu Saudara-saudari, iman yang teruji adalah iman yang telah melewati berbagai penderitaan dan pencobaan, namun tetap bertahan. Dan pada akhirnya, di balik semua itu, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Ironisnya, saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang diperhadapkan dengan penderitaan,
bukannya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun justru sebaliknya, penderitaan mendatangkan keluh kesah, persungutan, dan bahkan yang terburuk. Mereka menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita pada saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita tetap bertahan. Tetap mengandalkan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang tetap taat dan setia kepadanya, serta memuliakan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, setiap kita kembali diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.